Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang formulasi kebijakan pendidikan. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Afifah Nitiara Putri, dan teman saya, Esti Dina Fitri, Ignes Tristia Triani, Sefi Rahmawati, dan Trifiki Ahmad Maulana. Dilanjut ke materi, kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Mengaitkan studi kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan dengan ilmu administrasi pendidikan, selalu berbicara tentang administrasi pendidikan secara makro. Secara prinsip, administrasi pendidikan merupakan aplikasi ilmu administrasi dalam lingkungan pendidikan dan merupakan bagian dari applied science, terutama di bidang pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian, aspek pendidikan yang merupakan kajian administrasi pendidikan juga merupakan public goods, bukan private goods. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum atau publik, dan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan juga merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, terutama peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. B. Formulasi kebijakan pendidikan. Aktivitas-aktivitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antar peserta perumusan kebijakan pendidikan baik formal maupun tidak formal. Perumusan kebijakan tersebut sangat bergantung pada seberapa besar para peserta dapat memainkan peranan masing-masing dalam memformulasikan kebijakan. Secara teoritik, pendekatan perumusan kebijakan di bidang pendidikan tidak berbeda dengan pendekatan perumusan kebijakan publik karena pendekatan dipahami sebagai kebijakan publik. Berikut ini beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam kerangka perumusan kebijakan pendidikan. Yang pertama, pendekatan kelembagaan. Yang kedua, pendekatan proses. Ketiga, pendekatan teori kelompok. Keempat, pendekatan elitis. Dan kelima, pendekatan rasional. B. Unsur-unsur yang mempengaruhi formulasi kebijakan pendidikan. A. Lingkungan kebijakan pendidikan. Lingkungan kebijakan pendidikan adalah segala hal yang berada di luar kebijakan pendidikan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Pengaruh tersebut dapat besar, kecil, langsung, tidak langsung, laten, dan jelas. B. Kondisi sumber alam. Kondisi sumber alam dapat berpengaruh terhadap kebijakan lingkungan pendidikan, karena kebijakan pendidikan tidak terlepas dari ada tidaknya, cukup tidaknya, melimpah atau kurangnya sumber alam yang menjadi penopangnya. C. Iklim. Sebuah negara yang dalam semua iklimnya dapat dipergunakan untuk bekerja tentu akan merumuskan kebijakan tanpa banyak pertimbangan soal iklim. Jika ada perubahan kebijakan sebagai akibat dari adanya iklim yang tidak diestimasi sebelumnya, umumnya bersifat elementer dan tidak begitu mendasar. D. Demografi. Demografi atau kependudukan adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Negara yang penduduknya banyak akan merumuskan kebijakan pendidikan yang berbeda dengan negara yang penduduknya lebih sedikit. E. Struktur sosial. Struktur sosial masyarakat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan, termasuk dalam kebijakan pendidikan. Struktur sosial adalah pelapisan masyarakat dari strata tinggi sampai dengan strata rendah. 3. Aktor-aktor dan jaringan dalam formulasi kebijakan pendidikan.
A. Aktor-aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan menjadi aktor utama perumusan kebijakan pendidikan dan aktor non-utama. Aktor utama disebut aktor resmi dan aktor struktural. Sebaliknya, aktor non-utama disebut aktor tidak resmi dan non-struktural. Selanjutnya, aktor utama dalam perumusan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, legislatif. Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk perundang-undangan dan perumusan kebijakan. Yang kedua, ada eksekutif. Eksekutif adalah pelaksana undang-undang. Yang ketiga, administrator. Administrator tertinggi di setiap departemen memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan. Yang keempat, interest group. Interest group atau kelompok kepentingan adalah kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan sama. Yang kelima, perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah suatu lembaga tempat para elit akademikus berada. Yang keenam, tokoh perseorangan. Tokoh perseorangan dapat berasal dari berbagai bidang. Bagian C. Permasalahan agenda dan pendekatan kebijakan pendidikan. Yang pertama, masalah dalam formalisasi kebijakan pendidikan. Menurut Supende 1988 terdapat berupa jenis masalah kebijakan pendidikan antara lain. Yang pertama, masalah prosedur. Jika berhubungan dengan cara pemerintah mengatur dan menjalankan kegiatan pendidikan dan pekerjanya. Dan yang bagian B, masalah substansial jika berkenan dan konsekuensi di kegiatan pendidikan. Selanjutnya bagian C, masalah distributif jika melibatkan sedikit masyarakat dan dapat ditangani orang per orang. Nah, yang keempat bagian D, masalah regulator jika masalah tersebut menimbulkan hambatan dan perbatasan terhadap tindakan pendidikan. Nah, terus yang bagian 2, faktor penyebab dalam formulasi kebijakan pendidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan gagal suatu masalah atau isu menjadi agenda kebijakan termasuk pendidikan antara lain. Yang pertama, ada kelompok penekanan dan penghambat baik bersumber dari kelompok etnis, sekte maupun kelompok primordial. Terus dilanjut dengan bagian B, isu-isu yang diagendakan dapat bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang sedang berlaku atau dijunjung tinggi masyarakat. Dan yang terakhir, isu-isu diagendakan dapat mengancam kedudukan dan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Terus bagian ketiga, pendekatan baru dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Tahap ini perlu pengkajian secara komprehensif dengan membangun jenjang aktor dalam formasi kebijakan pendidikan antara lain. Yang pertama, aktor publik, privat, dan civil society. Yang terakhir, bagian B, paradigma good government. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.